kita akan memasuki daerah pedesaan kawasan Alengkadirja. Kemungkinan bisa terjadi bentrokan dengan penduduk, Gusti. Oh, kalau mereka tidak mengganggu, kita tidak boleh menyerang mereka. Tapi kalau mereka mengusik pasukan kita, terpaksa harus kita lawan. Meskipun mereka bukan prajurit. Laksmana, beritahu kepada seluruh Ponggawa untuk melakukan sadapi. Baik, Kanda. Diceritakan sang Anggada putranya Subali, ia pun sadar dan kembali ke jalan yang benar. Pasukan Ramawijaya, ia pun sangat-sangat sadar sehingga besoknya sang Anggada beserta rakyat Goa Kiskenda menyerbu ke perbatasan Alengkadirja dan mendatangi akan pemukiman di mana pasukan Rahwana itu berjaga-jaga, hingga mereka pun sedikit lengah dan tiba-tiba pasukan dari Ramawijaya menyerang akan pasukan penjaga perbatasan dari negeri Alengkadirja, hingga mereka babak belur, karena pasukan rakyat Goa Kiskenda sudah terlatih untuk berkelahi dan menghajar orang, untuk membela diri, dan sang pasukan langsung kabur. Sebagian melapor kepada sang Raja Rahwana, bahwa perbatasan sedang diserang oleh rakyat Goa Kiskenda, dan ia mengerahkan kekuatan Alengkadirja. Disuruhnya untuk berkemah di bagian perbatasan dekat perkemahan yang agak dekat dengan perkemahan sang Ramawijaya. Apa kataku? Di kertas saja sudah kabur. Mereka pasti lapor pada kawan-kawan mereka. Dan kemudian ribuan monyet akan pulang kembali ke tempat asal mereka di seberang Laut Selong. Tidak usah takut. Itu suara mereka yang sedang melarikan diri dari sini. Mereka menghancurkan prajurit penjaga perbatasan. Jumlah mereka besar sekali. Gusti Maharaja. Remehkan. Ternyata mereka telah berhasil membunuh semua prajurit perbatasan. Kalau Kanda Maharaja mengizinkan, sekarang juga saya akan berangkat untuk menumpas mereka. Saya sudah tidak sabar untuk turun gelanggang, Kanda. Semua akan turun gelanggang, Sarpakenaka. Semua. Semangat itu yang aku inginkan. Kerahkan seluruh kekuatan Alengkadirja. Karena yang akan kita hadapi bukan sekedar pasukan bala tentara kera, tapi kesaktian Rama, putra Ayodhya. Paman juga sudah mengerahkan pasukan utama untuk menahan serbuan bala tentara Goa Kiskenda yang mau menyerang Kutaraja. Siapkan pasukan yang lebih besar lagi. Indrajit, kamu jangan berpangku tangan. Hamba menunggu perintah Romo. Kalau perlu, tambahkan pasukan dari Palabur Gangsa. Katakan pada Romo, Prabu Sumali, aku perlu bantuan. Pokoknya aku tidak mau kecolongan. Alengkadirja tidak boleh.
Kelihatannya kita harus segera turun tangan, Yang Pati. Banyak punggawa utama kita tewas oleh para punggawa Gua Kiskenda. Kami memang sedang merundingkan itu, Indrajit. Para punggawa Gua Kiskenda ternyata memiliki... Dan lagi-lagi sang di dalam perkemahan, itu Sarpakenaka sudah gregetan untuk menumpas sang Ramawijaya, serta pasukannya, dan Sarpakenaka akan maju ke medan laga dan pada akhirnya ia berniat untuk melakukannya meskipun ia dilarang oleh sang Rahwana, dan berpidato di hadapan pasukan Alengka Dirja ia akan menumpas pasukan Ramawijaya, dan Sarpakenaka langsung untuk menebas leher-leher tentara Pancawati yang sudah terlatih, dan memenangkan sebagian pertarungan. Dengan pasukan Pancawati itu, sang Laksmana adiknya Rahwana meminta izin akan bertarung. Sarpakenaka menghadapinya, hingga ia sang Sarpakenaka akan menghadapi musuh bebuyutannya dan pertarungan pun dimulai. Dan sang adiknya Ramawijaya, Laksmana itu kewalahan menghadapi sang adiknya Rahwana tersebut, hingga ia pun mundur dalam menghadapi sang Sarpakenaka. Akan terpana melihat kehebatan Sarpakenaka, bahwa dia bukan sekedar hiasan di kedaton Alengka Dirja. Kemenangan pertempuran tadi siang jangan membuat kalian terlena. Karena menurut Dinda Wibisana, para senopati Alengka Dirja yang sangat sakti, belum ada satupun yang turun tangan. Benar. Sebab kebiasaan siasat tempur Alengka adalah dengan penjajakan kekuatan lawan. Baru kemudian menentukan siasat tempur mana yang akan digunakan. Sambil menurunkan jago-jago mereka. Seperti Paman Pati Prasta yang sangat sakti. Juga Paman Ditya Polasya dan Paman Ditya Jamumangli. Belum lagi Yunda Sarpakenaka dan Indrajit yang kesaktiannya tidak bisa kita ukur. Bagaimana? Apakah kita perlu merubah siasat perang kita di Wibisana? Ya. Biarkan seperti biasa. Maksud saya begini, supaya Anoman dan Anggada serta para perwira utama lainnya itu bisa menghemat tenaga sambil menunggu-nunggu jago-jago mereka diturunkan. Iya. Kelihatannya pertempuran ini akan berlangsung lama. Saya minta kepada Paman Sugriwa untuk membagi pasukan. Cukup 3/4 saja yang ikut berperang. Seperempatnya boleh mencari makanan bagi yang berperang. Tentunya, mereka harus digilir secara adil, Kanda Rama. Iya. Saya hampir lupa memikirkannya. Bahwa dalam perang, kita juga membutuhkan makanan. Pasukan Alengka tidak berani menghadapi kita. Lihat, sampai sekarang belum muncul di lapangan. Kita harus lapor pada Anoman atau Anggada. Saya curiga, jangan-jangan ini sebuah jebakan. Semua pasukan, siaga di tempat. Tunggu perintah penyerbuan. Jangan ada yang meninggalkan kawasan perkemahan sebelum ada perintah. Siaga. Kami akan mengirimmu, Sarpakenaka. Hari ini, dendamku untuk menghukum orang-orang yang telah menyebabkan suami-suamiku tewas akan lunas. Mana raja kalian, Sri Rama?
Mana monyet busuk Anoman? Keluar semua! Aku tidak mau menghadapi coro-coro seperti kalian. Ayo, mana Anoman? Mana Laksmana dan Sri Rama? Celaka Gusti, bala tentara kita bisa habis dibunuh raksasa itu. Dia memiliki kuku-kuku yang luar biasa, sakti dan kuat. Ya, Anggada, tunggu. Ini tugasku. Kanda, izinkan saya untuk menghadapi perempuan cabul itu. Hati-hati. Bagus, Laksmana. Ini yang sudah lama kutunggu. Aku akan membalas perlakuanmu. Kemudian Sang Wibisana memberitahukan akan kelemahan dari Sarpakenaka. Itu disuruhlah Anoman untuk menghadapinya sehingga Anoman punya cara tersendiri untuk melawannya. Sang Anoman bik medan laga untuk mengalahkan akan Sarpakenaka. Benar saja Sang Anoman mengikatkan akan ekornya di pohon dengan kuat. Kemudian Sang Sarpakenaka mengeluarkan akan kekuatannya dengan penuh kemarahan. Dan Anoman pun menancapkan serangan pamungkasnya hingga ia pun membuka akan kelemahannya hingga ia menjumpai akan ajalnya dan Wibisana pun menangisi akan kakaknya tersebut, dan Anoman meminta maaf atas kesalahannya, dan Wibisana tidak menyalahkannya. Licik, bertarunglah secara kesatria, monyet. Terima kasih Anoman. Kamu telah menolong saya. Kanda, izinkan saya untuk menghadapinya lagi. Saya sudah tahu kekuatannya. Saya akan membiarkan tubuh saya tersedot. Kemudian, saya hejamkan keris ini ke ulu hatinya, Kanda. Sabar Laksmana. Saya tahu kehebatan kuku Pancanaka itu. Dewata terlalu berlebihan memberikan keampuhan kuku itu, sehingga sulit sekali ditandingi. Alih-alih mau menusuk, tapi tidak bisa tersedot masuk ke dalamnya. Indah, apakah kesaktiannya tidak memiliki kelemahan? Menurut petunjuk Dewata, kelemahan Yunda Sarpakenaka adalah pada kuku Pancanaka itu. Kalau mampu dipatahkan, maka dia pun akan perlaya. Masalahnya, bagaimana kita bisa mendekatinya
tanpa terkena sedotan pipinya itu. Iya. Itu suatu pekerjaan yang sangat berbahaya. Maaf Gusti Prabu. Kalau diizinkan, hamba ingin menjajal kesaktiannya. Hati-hati Anoman. Kamu sudah mendengar penjelasan dari Wibisana tadi? Sudah Gusti Prabu. Berangkatlah Anoman. Kekuatan utama dalam dirimu adalah keyakinanmu sendiri. Keyakinan itu yang akan mampu mengalahkan kekuatan sehebat apapun. Baik Gusti Prabu. Ayo! Mana lagi jagomu, Rama? Kalau tidak ada, kamu sendiri yang aku tantang turun ke gelanggang. Hei, mau lari kemana kamu, Monyet Putih? Hiya! Ha! Hiya! Kurang ajar, kubunuh kamu nih busuk. Hiya! Aku ingin tahu, apa kubunuh mampu menyedotku Sarpa Kenaka? Mana kekuatan kuku panjang kamu Sarpa Kenaka? Cuma terasa sempriwing di tubuhku. Hah? Apa tidak bisa lebih keras lagi? Itu Anoman! Anoman datang! Gusti, Anoman datang, Gusti! Betul kan? Kamu berhasil Anoman. Oh, dan kuku itu menempel pada jempolmu? Iya. Hamba sendiri kaget Gusti. Tiba-tiba kuku ini seperti menggigit embun jari hamba dan tidak bisa dilepaskan lagi Gusti. Wibisana. Maafkan saya Gusti Prabu karena saya menangis. Bagaimanapun juga, dia adalah Yunda saya. Orang yang selama ini melindungi dan menyayangi saya. Mungkin dia jahat pada orang lain, tapi padaku tidak. Saya bisa mengerti Wibisana. Rahwana pun kesal dibuatnya, karena adiknya tercinta mati mengenaskan di dalam pertempuran.
Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena Sang Sarpakenaka tidak bernyawa lagi, karena Sang Prabu Rahwana tidak pernah mengizinkannya untuk bertarung hingga ia menangis dengan luar biasa dan tidak tertahankan lagi untuk dan marah kepada paman-pamannya, dan pamannya pun akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengalahkan akan Sang Raja Pancawati tersebut. Bahwa yang menimpa Yunda Sarpakenaka adalah karmanya sendiri. Ada Jani Dewata yang mengatakan kalau kuku Pancaraka itu terus-menerus digunakan untuk kejahatan, maka dia akan mampu dipotes dan akan melempar pada orang yang memotesnya, sementara pemiliknya akan tewas.